terkait dengan konspirasi itu kan ada tahapan, misalnya di polisi, di kejaksaan, ini Bapak kan ketemu celah-celah dari kemungkinan mereka bermain quote and quote ya. Itu Bapak laporkan ke pengawasan nggak? Kami sudah melaporkan ke Bawas Mahkamah Agung. Dan Bawas Mahkamah Agung menjawab bahwa laporan saudara tidak bisa ditindaklanjutin karena masih ada upaya hukum. Langsung kita lagi bersama dengan Bapak Agus Wijayanto, betul Pak ya? Di kasus Ibu Ani Niluh Widianti. Yeah. Nah, ini kan ada modus baru nih Pak dari pelanggaran HAM menggunakan peradilan pidana. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit awal Bapak menangani ini dan kenapa Bapak bisa sampai tertarik dengan kasus ini? Oke, terima kasih. Sebelum saya masuk materi perkara, perlu kami sampaikan, ini adalah suatu dilematis di masa reformasi. Keterbukaan tapi tidak diikuti adanya suatu sistem peradilan yang bagus, gitu loh. Dalam sistem peradilan pidana itu ada yang disebut due process of law. Due process of law itu adalah perlindungan terhadap kebebasan warga negara dengan standar rasionalis yang dengan konstitusi suatu negara. Ada dua hal dalam menguji proses of law itu adalah apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa prosedur. Ya kan? Yang kedua, jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan dua proses of law? Kan gitu. Itu masalahnya di situ. Dan jikalau dua proses of law tersebut dilanggar, secara otomatis merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. HAM ini kan diatur dalam konstitusi kita, di samping dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 sendiri juga diatur dalam pasal 27, ya kan? Itu yang jadi masalah masa kini, banyak sekali kasus-kasus kriminalisasi yang diciptakan. Diciptakan ya Pak? Ya diciptakan dong, karena ini kasusnya ini kan sudah dilaporkan di Polda Bali. Dan Polda Bali sudah menghentikan SP3 karena nggak memenuhi syarat. Dan ada laporan baru juga tidak diterima karena sudah tidak memenuhi syarat juga. SOP dari laporan ini kan, jikalau suatu LP sudah dilaporkan di tingkat lain dalam arti entah di Polda atau di Polres, di tingkat yang lainnya pun nggak bisa untuk diterima. Karena setiap kita laporan, otomatis ditanya apakah laporannya sudah pernah dilaporkan. Itu standar SOP, gitu loh. Intinya gitu. Jadi khusus Niluh Widianti ini, benar temanya adalah modus baru pelanggaran hak asasi manusia dengan menggunakan peradilan pidana. Karena apa? Merampas hak-hak terdakwa lah, tersangka, gitu loh. Kenapa saya tertarik untuk menangani Niluh? Karena ini ada ketidakadilan di mana harus ada yang berani untuk mengungkap, gitu loh. Karena diawali dengan Niluh ini dijerat dengan menggunakan KTP milik suaminya yang sudah meninggal, dan KTP tersebut sudah digunakan oleh suaminya sebelum terjadi perkawinan. Perkawinan terjadi tahun 2014. 2013 itu almarhum Edi Susilo Suryadi sudah menggunakan KTP itu untuk RUPS, sudah menggunakan KTP itu untuk membuat paspor, sudah menggunakan KTP tersebut untuk kredit
di beberapa bank. Ya kan? Pada saat menerima KTP dari suaminya, sang istri nggak mungkin berperan untuk menciptakan KTP itu karena sudah ada sebelum terjadi perkawinan. Ini yang dijerat menggunakan KTP milik suaminya yang diduga saat itu tidak terdaftar di Dukcapil Bali. Ya kan? Padahal kalau kita mengurus surat kematian melalui Dukcapil, bagi orang yang sudah meninggal yang sudah keluar registrasi kematian, secara otomatis nik dari KTP itu sudah blank, hilang. Nggak terdaftar lagi karena sudah ada akte kematian. Ini Niluh dipidana 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Dan kami mungkin dalam waktu dekat akan melakukan PK. Ya. Nah, terus setelah menjalani hukuman di penjara Kerobokan Wanita di Bali, yang harusnya bebas tanggal 3 Maret yang lalu, tiba-tiba dijerat kasus lain menggunakan surat palsu berupa atau otentik, yaitu RUPS sirkuler menggunakan akte notaris Wayan Dharma Winata. Padahal ini hal berbeda, di mana LP yang dilaporkan di Barreskrim adalah menyangkut tindak pidana pelanggaran administrasi kependudukan, bukan yang lainnya. Tidak mungkin suatu LP digunakan untuk 2 objek yang berbeda. Ini yang disebut pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam hukum disebut melanggar suatu dual process of law tadi. Itu loh. Dalam kasus yang ini juga, itu kita sudah melakukan pembelaan dengan berbagai cara dan mendatangkan saksi ahli, yaitu dari Jakarta, Profesor Dr. Mumpang Panggabean, juga memberikan ulasan bahwa ini harus bebas demi hukum. Tapi tetap saja Niluh yang waktu itu dikatakan terbukti turut serta pasal 55 kan, 3 tahun penjara dengan tetap menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sedang notaris Dharma ini sebagai pelaku utama dihukum 3 tahun penjara dengan tahanan kota. Dan belum pernah loh saya dalam berpraktek selama 30 tahun ini ada suatu putusan yang begini, belum pernah terjadi. Pelaku utama diputus 3 tahun dengan tahanan kota, turut serta Langsung masuk. turut sertanya langsung masuk dengan tahanan penjara dengan 3 tahun juga. Berarti ada memang Gimana target. keadilan? Berarti Ibu Niluh memang target kali Bapak ya? Target memang. Dari kasus ini kan diawali sebetulnya adalah perebutan warisan, di mana warisan itu yang ditinggalkan oleh almarhum Edi Susilo Suryadi itu berupa dealer mobil Honda di Denpasar dengan aset yang cukup besar lah secara nilai ya. Dan di samping dilakukan proses pidana, mereka juga digugat pembatalan perkawinan. Dan pembatalan perkawinan pun yang menangani hakim yang sama dengan hakim yang saat itu memutus menggunakan KTP palsu. Dibatalin. Tapi puji syukur, alhamdulillah ya, kebesaran Tuhan dan keadilan di Mahkamah Agung dianulir. Dinyatakan perkawinan itu sah. Itu. Jadi saya optimis keadilan tetap ada, walaupun mungkin di tingkat Mahkamah Agung. Gitu.
Berarti kasus ini udah sampai di mana, Pak? Sekarang kami sedang nunggu putusan banding di Pengadilan Tinggi untuk yang Bali. Untuk yang kasus menggunakan surat palsu dalam akte otentik RUPS. Oh, RUP sirkuler itu. Oke. Yang kami tambahkan ya, RUPS sirkuler itu kan tidak bisa dipisahkan dengan undang-undang persiaran terbatas. Sedang yang dituntut dalam persiaran terbatas ini lo sebagai direktur utama lo, bukan pribadi. Sedang LP-nya ada LP Niluh pribadi menyangkut pelanggaran administrasi kependudukan. Logika hukum manapun nggak mungkin bisa, tapi terjadi. Itulah kondisi sekarang ini. Tadi Bapak udah sempat menyinggung masalah delik yang dikenakan sama Ibu Niluh kan? Sudah kita lakukan dalam pledoi atau nota pembelaan kita. Sudah lengkap dan komprehensif dengan saksi ahli yang bagus sekali lah. Dan tidak dipertimbangkan. Ya, terkait dengan pemalsuan KTP dan pembatalan akta nikah tadi itu Bapak. Kalau menurut Bapak sebagai kuasa hukum dari Ibu Niluh, kenapa si pelapor dalam hal ini kan adik iparnya berarti ya Ibu Niluh, adiknya Pak Edi kan? Yeah. Itu kenapa dia mempermasalahkan ini? Gitu, apakah dia mau cari apa gitu atau ya, mereka kan tidak rela bahwa harta dari Edi Susilo Suryadi itu jatuh kepada Niluh. Maunya jatuh ke mereka. Karena komposisi sahamnya itu adalah 99% Edi Susilo Suryadi yang harus jatuh ke Niluh, 1% adalah saham formalitas sebagai syarat memenuhi undang-undang persiaran terbatas yang diatasnamakan kepada adiknya. Yang itu Putu pelapor. Antara. Ya itu pelapor itu. Iya. Ya. Itu. Jadi kalaupun ini terjadi, Ibu Niluh di penjara, terus proses hukum yang sedemikian pelik ini dan banyak sekali tangan yang bermain lah ya. Main di sini. Itu apakah 99% saham itu akan tidak jadi menjadi milik Ibu Niluh dan berpindah ke pelapor atau gimana Pak sekarang posisinya? Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Denpasar soal pembatalan perkawinan dan dinyatakan sah perkawinan, nggak bisa, tetap 99% adalah memang jatuh ke Niluh. Ahli waris. Upaya mereka untuk menganulir 99% itu adalah dengan memidanakan Niluh dengan akte notaris soal RUPS saham sirkuler tadi. Dan ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita masih banding dan ada kasasi. Dan saya yakin keadilan pasti akan tegak. Karena tidak semua manusia dan penegak hukum itu bisa dikendalikan dengan hal-hal yang bersifat materi. Mereka pasti punya hati nurani. Berarti pertanggungjawaban hukum seorang hakim atau juris adalah langsung kepada Tuhan loh. Berarti kasus ini sudah sampai tahap apa Pak? Banding ya? Banding. Untuk yang kasus pidana. Karena kan ada dua. RUPS ya. Sedangkan kalau yang pemalsuan KTP. Pemalsuan KTP, kenapa kami tidak melakukan upaya hukum itu adalah kami berencana awalnya itu melakukan PK. Tapi belum sempat kita melakukan PK, sudah terjadi upaya hukum yang bertubi-tubi terus-menerus. Hingga kami selalu mundur terus-menerus untuk melakukan upaya PK. Gitu. Berarti bisa dikatakan untuk yang pemalsuan KTP inkrah. Iya. Sudah inkrah. Udah inkrah itu. Tinggal upaya hukum PK nanti. Ya, selama itu masih belum kita bisa membuktikan bahwa Ibu Niluh tidak bersalah, PK ya Pak? Pasti kita lakukan untuk memulihkan harkat dan martabat serta nama baik beliau. Iya. Gitu loh. Karena kan beliau nggak tahu apa-apa kan, Betul. buta hukum, terus diseret ke masalah hukum gitu.
Kan kasus ini seperti yang dipaksakan ya Pak, dari awal sampai terakhir, bahkan sampai Bapak cerita bahwa Polda Bali sebenarnya sudah mengembalikan kasus ini, maksudnya tidak menerima kasus ini, sehingga dilanjutkan ke Mabes kan. Nah, apa harapan Bapak terkait dengan kasus ini? Pada akhirnya juga akan selesai. Cuma kan harus mengalami suatu penderitaan. Hak-hak asasi Niluh ini dirampas habis-habisan. Sedang yang melakukan perampasan kan negara yang diwakili oleh penegak hukum. Gitu loh. Makanya ini kembali lagi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di mana dalam pasal 5 disebutkan bahwa advokat adalah salah satu penegak hukum. Itu hanya jargon, slogan. Kenyataannya kita nggak ada itu. Dipandang sebelah mata Justru saya kan mengalami dua masa ya, masa Orde Baru dengan masa Orde Baru dulu tuh kita sangat berharga dan memang para penegak hukum menganggap kita pilar dari suatu penegakan hukum, bagian dari penegak hukum. Ini kita agak melenceng sedikit dari kasus Ibu Niluh. Kenapa Bapak melihat bahwa dulu perbedaan kan, dulu kita marwahnya begitu, advokat begitu disegani, sedangkan kalau sekarang ya mungkin etika pun sudah tidak ada. Dahulu kan cuma organisasi advokat cuma satu, IKADI. Nggak ada puluhan seperti sekarang. Sekarang udah 108 Pak. Ratusan. Dan dulu ada screening Pak. Screening itu siapa yang akan mengajukan advokat di tingkat menteri kehakiman harus melalui suatu screening di Bakor Tasda. Sangat ketat. Orang yang pernah dipidana nggak mungkin lolos. Tapi sekarang, ya kan, kita bisa nilai sendirilah. Jadi kesalahan di mana? Di kita sendiri. Di kita sendiri adalah advokat. Iya, di kita sendiri. Bapak kasih tips dong supaya. Kenapa? Bapak kasih tips. Ini peran organisasi advokat besar nggak dalam kekisruhan ini? Satu organisasi aja seperti di Jepang lah, Bar Association. Itu bila satu organisasi itu ada bargaining posisinya juga kuat, mungkin sesuai pasal 5 Undang-Undang Advokat sebagai penegak hukum bisa terlaksana. Tapi tidak terlepas dari politik hukum pemerintah juga untuk mengakui itu. Berarti Bapak sependapat bahwa kalau advokat bersatu suaranya akan sangat keras, makanya pemerintah memecah belah ini biar suaranya bukan memecah belah. Oh, gitu. Tidak ada maksud memecah belah mereka. Kitalah yang memecah belah sendiri karena faktor kepentingan. Kepentingan ego sektoral mungkin. Mungkin. Ya. Kembali ke kasus Ibu Niluh. Apa yang Bapak harapkan dari penegak hukum kita ini? Apakah Bapak optimis keadilan akan bisa ditegakkan untuk kasus Ibu Niluh ini? Saya optimis bahwa Tuhan akan memberikan jalan kepada orang-orang penegak hukum yang bersih, yang masih punya hati nurani dan takut kepada Tuhan. Saya optimis. Kasus ini kan seperti ada konspirasi nih Pak, dari kita katakanlah dari pihak pelapor, dengan berkonspirasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Nah, apakah Bapak akan melaporkan balik setelah mengetahui Bapak nemu bukti atau apa? Bapak akan melapor balik. Dan terkait dengan konspirasi itu kan ada tahapan, misalnya di polisi, di kejaksaan, dari ini. Bapak kan ketemu celah-celah dari kemungkinan mereka bermain quote and quote ya. Itu Bapak laporkan ke pengawasan nggak terkait itu? Kami sudah melaporkan ke Bawas Mahkamah Agung. Dan Bawas Mahkamah Agung menjawab bahwa laporan saudara tidak bisa ditindaklanjutin karena masih ada upaya hukum. Kami sudah laporkan untuk yang penegak hukum lain di Kompolnas dan sedang diproses. Dan kami ini juga sudah
Kami sudah juga laporkan ke Komnas Perempuan karena Niluh ini kan gendernya perempuan tuh. Dan Komnas Perempuan sudah memberikan surat untuk minta klarifikasi kepada Kabareskrim dan Jaksa Agung soal kasus Niluh. Kita tunggu aja. Nah, mudah-mudahan sistem hukum kita itu tetap berputar, tidak mengalami kemandekan seperti yang dicita-citakan oleh para reformis. Jangan sampai yang dicita-citakan oleh para reformis ini dibajak di tengah jalan jadi amburadul gitu loh. Dalam waktu dekat ini Bapak akan berkomunikasi dengan siapa? Dengan polisi kah? Dengan kejaksaan dalam waktu dekat ini? Kami belum ada rencana. Belum ada. Kami masih fokus kepada PK Niluh yang KTP dan upaya banding yang kasus soal diduga pemalsuan surat dalam akte otentik RUPS itu. Gitu. Bapak kan mungkin berbicara, Ibu Niluh mungkin berbicara lebih terbuka sama Bapak kan. Apakah dari pihak keluarga ini, maksudnya keluarganya Pak Edi, dalam hal ini pelapor ya, itu pernah menghubungi Ibu Niluh, misalnya meminta, udahlah kita segini, terus Ibu Niluh nggak mau, ya ini hak anak-anak atau bagaimana? Ada nggak komunikasi kekeluargaan itu, atau mereka langsung lapor polisi? Awalnya mereka ada komunikasi sebelum ini dilaporkan, ya itu saja. Salam dibagi adil. Salam dibagi adil, yang umpamanya ada 5 saudara plus Niluh 6 ya dibagi 6. Gitu. Niluh nggak mau karena Niluh punya anak dari hasil perkawinan dari Edi Susilo. Awalnya itulah. Tapi nggak ada gugatan perdata terkait ini ya Pak ya? Belum ya? Belum ada. Gugatan perdata hanya menyangkut pembatalan perkawinan itu. Tapi untuk waris dan sebagainya belum ya? Belum sampai sana mungkin? Belum sampai sana. Cuma masih capek kali. Dalam persiarannya di mana Niluh jadi direktur utama PT Jayakarta Balindo yang menjadi warisan Edi Susilo Suryadi itu dipilotkan. Sudah dipilot. Dan mungkin dalam waktu dekat akan terjadi lelang ya. Jadi bukan hanya dipidana. Tapi sehat kan? Ya, bukan hanya dipidana ya, digugat pembatalan perkawinan, tapi perusahaannya dipilotkan. Itu menarik. Dengan kondisi sehat ya perusahaan. Sehat dan hutang itu lebih kecil daripada uang yang ada di rekening perusahaan yang harusnya saat itu dalam PKPU bisa ditutup. Tapi kenyataan karena yang menangani bukan kami ya, saya tidak bisa komentar. Yang pasti itu pun ada konspirasi hingga jatuh pilot. Langsung pilot, bukan homologasi perdamaian atau apa gitu? Nggak ada perdamaian, langsung pilot. Nanti itu kita bahas di step selanjutnya terkait Ibu Niluh Bapak. Ini pertanyaan titipan dan banyak orang yang penasaran sebenarnya yang terakhir ini Bapak. Bapak kan dikenal dengan julukan hantu. Ya kan? Itu dari mana asalnya? Dan ada slogan ada di mana-mana tapi tidak terlihat kan gitu. Itu boleh Bapak cerita asal usulnya ya, itu sampai kan asal usulnya memang diletupkan oleh kawan-kawan direksi di bawah klien besar saya lah. Saya nggak sebutkan namanya ya, bahwa bisa ada di mana-mana walaupun tidak masuk dalam struktur, intinya kan gitu aja. Maka disebut hantu, di mana nggak bisa dipegang tapi nyata gitu loh. Intinya kan gitu. Dikatakan tiada tapi ada, dikatakan ada tapi tiada. Hanya itu. Tapi bukan hantu serem kan Pak ya? Bukan ya? Bukan. Kan kadang-kadang saya dengar dari rekan saya Bang Romi juga, Bapak kalau di pengadilan lagi pakai baju Dracula itu kan jadi serem gitu, marwahnya galak gitu, enggak ya? Enggak lah. Bukan hantu itu ya? Bukan. Ya.
Ada yang mungkin Bapak mau sampaikan closing untuk terkait dengan kasus Ibu Niluh yang belum saya tanyakan? Kami cuma berharap agar tidak terjadi lagi niluh-niluh yang lain di negeri ini, supaya keadilan tetap sesuai koridor hukum, tidak terjadi pelanggaran HAM menggunakan peradilan pidana. Itu harapan saya. Karena penegak hukum ini kan wakil negara. Sehingga di konstitusi sudah jelas melindungi segenap tumpah darah dan seluruh warga negara Indonesia. Melindungi loh. Dan memberikan persamaan hak dan hukum bagi seluruh warga negara sesuai diatur dalam Undang-Undang Dasar. Hanya itu. Oke Bapak, nanti kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya yang Siap. tadi itu Terima menarik kasih, ya. sekali. Dan kita berharap kasus Niluh menemukan titik terang. Siap. Terima kasih.